Hello aliens. Pernah main mesin ngambil boneka atau claw mesin? Siapapun yang pernah mainin pasti pernah ngerasain pahit getirnya gagal ngambil boneka di claw mesin. Niatnya sih mau sok-sokan dapetin boneka buat pacar sebagai kenang-kenangan kencan kalian kayak di film-film gitu. Tapi apa daya sampai kartu Thomson patah pun gak bawa satu boneka pun juga. Dan kita mulai nyalahin mesinnya. Ini mesinnya curang, gak mungkin ada yang bisa dapetin. Ada tuyul yang ngejatuhin bonekanya. Yang kita salahin mesinnya, bukan salah kita. Well, kamu nggak sepenuhnya salah sih. Kecuali tentang tuyul, nggak ada tuyul yang jatuhin bonekanya di mesin itu, nggak ada. Gua rasa. Seorang penulis dari website Fox.com, Phil Edwards, menyelidiki hal ini. Dia baca-baca buku manual dari berbagai merek terkenal claw mesin yang ada. Salah satunya buku manual dari merek claw mesin Black Tie Toys, yang juga udah gue baca. Dan lu juga bisa baca, tinggal googling aja. Pada buku manual itu, salah satu babnya membahas tentang kekuatan cengkeraman dari si cakar di mesin itu. Ternyata, kekuatan cengkeramannya bisa diatur sedemikian rupa, sehingga hanya pada saat-saat tertentu saja cengkeramannya itu berkekuatan penuh. Tinggal input harga koin atau harga satu kali gesekan sekali main, harga boneka hadiahnya, dan keuntungan berapa yang pengen kita dapat. Maka si mesin akan mengkalkulasi dengan sendirinya pada saat kapan dia mengeluarkan kekuatan penuhnya. Misalnya harga sekali mainnya Rp3.000 dan harga bonekanya sekitar Rp30.000 dan kita menginginkan keuntungan 50%. Maka si mesin akan mengeluarkan kekuatan penuh pada cakarnya setiap 15 kali. Artinya baru setiap 15 kali kita mainin mesin bakal mengeluarkan kekuatan penuh pada cakarnya. Selain itu, cakarnya letoy dan kemungkinan kita nggak bakal bisa dapat hadiahnya. Bahkan mesinnya bisa diprogram di antara 15 kali itu kapan dia bakal mengeluarkan kekuatan penuhnya. Jadi walaupun kita tahu kemungkinannya 1/15, kita tidak tahu kapan dia bakal ngeluarin kekuatan penuhnya. Gak cuma sampai situ. Mungkin kamu pernah ingat dulu pernah main claw mesin, terus kayak udah dapet, bonekanya udah ada di udara, tiba-tiba jatuh. Dan itu ngeselin banget. Ternyata itu juga ada settingannya, disebut dengan drop skill. Jadi mesinnya bisa diprogram buat ngambil bonekanya, udah nyampe atas bikin kita senang, untuk tiba-tiba di drop, jatuh lagi. Basically, mesinnya diprogram buat PHP. Setelah tahu hal ini, gue penasaran dan pengen nyoba langsung main. Siapa tahu kalau gue main berkali-kali, gue bisa dapat pada saat cakarnya jadi kuat dan akhirnya bisa dapat bonekanya. Terus gue coba main sekitar 25 kali. Walaupun waktu itu gue belum ngitung-ngitung berapa harga bonekanya, berapa harga sekali geseknya. Tapi ya udahlah 25 kali gitu. Dan hasilnya 0. Gue nggak dapet sekalipun. Entah karena 25 kali percobaan itu kurang banyak sehingga gue belum menemukan pada saat cakarnya kuat, atau di antara 25 kali itu gue udah pernah dapet yang pas cakarnya kuat, tapi ya karena gue nggak jago aja, terus jadinya gagal, nggak bisa dapet. Gue nyoba itu di hari-hari terakhir gue di Malang sebelum akhirnya pulang ke Tangerang buat liburan. Dan gue belum sempat bikin videonya di Malang, jadi gue berencana buat bikin video ini di Tangerang. Di Tangerang waktu gue pengen bikin video ini, waktu gue pengen ngerekamnya, gue nemu channel YouTube namanya Matt3756. 3756. Channel itu punyanya seorang penggemar claw mesin bernama Matt. Dia suka ngupload video-video dia lagi main claw mesin di channel itu. Dia juga bahkan punya satu claw mesin punyanya sendiri yang dia taruh di rumahnya buat dipelajari dan buat diotak-atik. Dia juga sering bagi-bagi tips gimana caranya menang di claw mesin di channelnya itu. Di salah satu videonya, Matt juga menanggapi artikel dari Fox.com tadi yang bilang kalau claw mesin itu curang. Di videonya, Matt menjelaskan bahwa nggak semua claw mesin itu curang. Masih ada claw mesin di luar sana yang berdasarkan skill. Berdasarkan pengalaman main claw mesin dan hasil otak-atik claw mesinnya sendiri, dia bilang emang sih ada beberapa claw mesin yang bisa disetting kekuatan cengkeramannya. Tapi ada juga yang enggak, alias benar-benar murni berdasarkan skill kita. Dan biasanya claw mesin yang murni berdasarkan skill itu yang keluaran-keluaran lama. Dan itu masih banyak katanya. Dia juga membuktikannya dengan video-videonya main claw mesin yang sering banget dapat boneka. Bahkan di salah satu videonya, dia pernah dapat boneka 7 kali berturut-turut tanpa putus. Setelah lihat videonya Matt, gue jadi inget kalau dulu pas masih kecil gue pernah main claw mesin dan dapat. Jadi ceritanya waktu itu gue sama keluarga ke mall dan pas pengen pulang di basementnya waktu kita mau ke parkiran ada claw mesin. Gue yang waktu itu masih SD pengen main itu dan akhirnya gue main. Percobaan pertama langsung dapet boneka SpongeBob. Jangan-jangan ini mesin yang diomongin si Matt tadi, mesin yang masih jujur lah, masih berdasarkan skill, nggak main-mainin kesempatan atau kekuatan cengkeraman gitu. Atau emang bentuk dari SpongeBob sama Patrick emang gampang buat diambil sih. Yang jelas, gue jadi inget kalau gue pernah punya sejarah sama claw mesin. Dan gue pengen nyoba lagi sebelum bikin video ini. Makanya video ini jadi rada tertunda karena gue pengen main claw mesin lagi. Tapi fokus gue kali ini bukan main berkali-kali sampai dapetin cengkeraman yang kuat, tapi nyobain berbagai macam mesin dengan harapan ada mesin yang masih belum ada settingan kekuatan cengkeraman tadi. Jadi yang masih berdasarkan skill. Setelah mempelajari tips-tips dan teknik-teknik yang diajarin sama Matt dan youtuber-youtuber penggemar claw mesin lainnya,
Akhirnya gue sama teman-teman gue berangkat. Tapi masalahnya adalah kita nggak tahu wujudnya seperti apa claw mesin yang keluaran lama sama claw mesin yang keluaran baru, yang ada program buat settingan kekuatan sama yang enggak. Jadi kita nyoba-nyoba aja semua mesin yang kita temuin. Nyoba-nyoba di berbagai mall, nyoba-nyoba di berbagai tempat mainan, di Time Zone, Funworld, Amazon. Dan setelah berkali-kali nyoba ngabisin banyak uang di berbagai tempat mainan, di berbagai mesin, akhirnya tetap nggak dapet juga, dan kita tetap harus pulang dengan tangan hampa. Jos. Dapat. Baik banget lu. Dapetin, oh my gosh, man. Kesimpulannya, ada claw mesin yang diprogram buat nyeting kekuatan cengkeramannya. Tapi ada juga yang enggak atau murni berdasarkan skill. Namun kita nggak tahu yang mana. Apakah claw mesin yang beredar di Indonesia itu sama dengan yang dibahas di video Fox, atau sama dengan yang suka dimainin sama Matt, atau sama dengan kayak di Amerika. Kita nggak tahu. Atau mungkin bisa dicari tahu kali ya. Coba aja kalau misalkan mau dicari tahu. Kalau kamu jadi penasaran dan pengen nyobain sendiri main claw mesin, sini gue kasih gambaran. Selama percobaan kemarin, gue ngitungin gue udah habis 133.000 dan gak dapat boneka satupun. Harga segitu udah bisa dapat 3-4 boneka sejenis kalau beli di toko. Anjing. Dan kita juga nggak tahu berapa yang udah dihabisin sama Matt dan penggemar claw mesin yang lain sebelum mereka bisa jadi jago kayak sekarang. Cuma kalau lu nanya gue apakah gue akan main claw mesin lagi selama hidup gue, gak. Udah cukup, gak mau lagi kayaknya. Tapi masih penasaran sih. Gak tau dah. Jujur deh. Terima kasih udah nonton video gue kali ini. Semoga bisa nambah pandangan tentang claw mesin. Jangan lupa bantu sebarin juga video ini biar makin banyak yang tahu tentang apa yang terjadi di claw mesin itu. Apakah kamu pernah punya pengalaman sama claw mesin? Pernah dapet juga atau sering dapet malahan? Silahkan ceritakan pengalamanmu dengan claw mesin di komen di bawah ya. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat dan kamu suka, silahkan klik like. Dan jangan lupa juga klik subscribe biar bisa langsung tahu kalau ada video baru dari gue. Tonton juga video-video gue sebelumnya dengan klik thumbnailnya di kiri atau kanan ini. Nih. Ayo cepetan klik, pengen main claw mesin gak? Gue gak tahu sih. Jangan-jangan gue udah kecanduan ya. Udah dulu deh, gue mau melakukan sesuatu yang selain main claw mesin dulu. Oke. Dah. Anjing.